Halo sahabat Ragam, kembali lagi di Ragam Imajinasi. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah awal mula manusia berdasarkan pandangan dari agama Islam. Namun sebelumnya, bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara tekan tombol subscribe. Asal-usul manusia menurut pandangan agama Islam sangat bertentangan dengan apa yang telah dikemukakan oleh para pencetus dan pendukung teori evolusi. Charles Darwin sebagai pencetus teori evolusi berpendapat bahwa makhluk hidup, termasuk juga manusia, adalah berasal dari evolusi atau perubahan-perubahan makhluk sebelumnya yang memiliki kemampuan sederhana. Perubahan-perubahan tersebut membuat kemampuan manusia menjadi lebih sempurna. Pendapat ini ditunjang oleh ditemukannya beberapa fakta ilmiah seperti fosil dari manusia purba, seperti Meganthropus dan Pithecanthropus di berbagai daerah. Di sisi lain, hampir dari semua agama di dunia menentang pendapat ini. Penentangan itu terjadi karena pemikiran mereka didasarkan pada berita-berita dan informasi dalam kitab suci masing-masing. Salah satu dari kitab suci tersebut adalah Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci agama Islam yang menyebutkan beberapa proses kejadian manusia yang lebih rinci dan jelas. Adapun proses kejadian tersebut adalah sebagai berikut. Kejadian dan asal-usul manusia pertama, yang berarti pula proses penciptaan Adam, diawali oleh pembentukan fisik dengan membuatnya langsung dari tanah kering, yang kemudian ditiupkan ruh ke dalamnya, sehingga ia hidup. Keterangan tersebut sesuai dengan hadis riwayat Tirmizi, di mana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Adam alaihissalam dari segenggam tanah yang diambil dari seluruh bagian bumi. Maka anak cucu Adam pun seperti itu. Sebagian ada yang baik dan ada yang buruk, ada yang mudah, lembut, dan kasar, dan sebagainya. Kejadian dan asal-usul manusia kedua, Allah menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan. Begitupun dengan manusia. Adam yang diciptakan hendak dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lawan jenisnya yang diciptakan dari tulang rusuk Adam, yaitu Siti Hawa. Keterangan tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nisa ayat 1. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah berkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Proses kejadian manusia yang disebutkan dalam Al-Quran ternyata setelah dewasa ini dapat dipertanggungjawabkan secara medis. Dalam Al-Quran, asal-usul manusia secara biologi dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan ia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Dari asal-usul penciptaan manusia menurut agama Islam di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam memandang manusia secara substantif, terbagi ke dalam dua hal, yaitu substansi materi atau badan dan substansi imateri atau jiwa. Jangan lupa untuk di subscribe, share, like, dan komen. Sampai jumpa di video-video berikutnya.